termasuk bagaimana kita mensintesa untuk pupuk organik yang bisa dibuat dari kebutuhan dari sumber-sumber yang ada di sini. Jadi batangnya. Ya, nanti kita akan bina itu. Potensi tanaman sorghum di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara dinilai pegiat sorghum sangat menjanjikan. Selain memiliki wilayah yang sangat luas, struktur tanah yang subur menjadi penunjang pertanian sorghum. Sorghum atau garai adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Tanaman sorghum menjadi serealia potensial yang dapat digunakan untuk substitusi beras dengan kandungan gizi yang sangat tinggi. Pemerhati dan pegiat tanaman sorghum Aprizon Ponggok mengatakan saat ini pihaknya tengah membangun komunikasi dengan tokoh Bulungan Markus Juk. Aprizon menilai tanaman sorghum di Kaltara khususnya di Bulungan sangat menjanjikan. Selain itu sorghum akan memberikan peluang baru untuk perekonomian masyarakat di sisi pertanian. Aprizon menjelaskan, sorghum memiliki manfaat yang sangat banyak selain sebagai pengganti beras, batang sorghum juga sebagai pakan ternak dan juga sebagai sumber energi bioetanol. Di Kaltara ini, khusus untuk di Bulungan ini sangat potensi untuk kita kembangkan sorghum dan sangat akan memberikan peluang baru untuk perekonomian masyarakat di sisi pertanian dalam membangun sorghum. Sorghum ini sangat adalah tanaman yang multi produktif ya. Ini bisa untuk pangan, bisa untuk pakan, dan bisa untuk energi. Untuk pakan, untuk pangan itu, untuk makan itu ini bisa pengganti beras. Nah, sedangkan untuk pakan ini adalah makanan yang sangat bagus untuk kita berikan kepada ternak. Baik batangnya untuk sapi, kambing, kerbau dan lain-lain itu sangat bagus. Nah, kemudian bulir buahnya itu dan beberapa tandanya itu bisa kita jadikan jadi pakan burung, pakan ayam dan lain-lain segala macamnya. Kemudian dari sisi untuk energi, ini bisa batangnya itu bisa kita ambil niranya, kita fermentasi dan bisa menjadi bioetanol dan juga bisa menjadi gula. Nah, ini keindahnya, keenakannya, bagusnya sorghum ini, bulirnya, batangnya, daunnya itu bisa kita pakai semua. Ya, ini kan sorghum ini kan belum terlalu familiar Pak di masyarakat ini. Harapan Bapak ke depannya seperti apa Pak? Ya, harapan kita, makanya kita dengan beberapa penggiat sorghum di Indonesia yang didukung oleh pemerintah saat ini dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian. Di sini kita dengan Dinas Pertanian Kaltara maupun Kabupaten juga didukung sekali melakukan sosialisasi dan membuat contoh-contoh. Sementara itu, pembina kelompok tani Tanjung Berlian Markus Juk mengaku dalam pengembangan pertanian sorghum ini tidak terlepas dari kendala yang ada seperti kekurangan bibit, pupuk, dan racun rumput. Memang target kita ke depan ini kan sampai 150 hektar untuk pembudidaya sorghum. Tetapi setelah kita dapat masukan dari Pak Direktur, jangan sorghum semua, ada jagung, ya, ada tanaman yang lain, agar daerah ini menjadi daerah agrowisata. Nah, harapan kami juga akan seperti itu, sesuai dengan saran. Nah, kalau untuk kelompok tani, kita ada 40 kakak yang ada di sini. Kurang lebih 40 kakak, ya, mungkin sampai 50 kakak ya. Nah, ada yang belum tergarap karena mereka masih ada kesibukan lain. Tapi harapan kami setelah ada kunjungan, setelah ada bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat nanti, semangat kelompok tani itu kembali itu pasti membara. Itu harapan kami. Iya, kendalanya selama ini apa? Tentu. Kendala kita selama ini ya seperti yang sudah disampaikan kelompok ya. Memang kita orang Dayak ini kan untuk bercocok tanam seperti ini agak sulit. Tetapi saya sebagai pembina mereka di sini tetap optimis dan semangat. Nah, harapan saya selama ini mereka terkendala itu ya dari masalah bibit, dari masalah pupuk, racun dan sebagainya. Sesuai dengan roadmap sorghum tahun 2022 hingga 2024, sasaran utama tanaman sorghum adalah sebagai makanan, pakan ternak, dan bioetanol. Pada tahun 2022 dialokasikan penanaman sorghum seluas 15.000 hektar. Namun terjadi automatic adjustment, penyesuaian otomatis, sehingga alokasi dirubah menjadi 4.600 hektar. Untuk tahun 2023 ini, pemerintah sudah melakukan pengajuan alokasi seluas 100.000 hektar melalui ABT 2023 dan regulasi seluas 15.000 hektar. Dari Kabupaten Bulungan, Muhammad Reza,
Kaltara TV.